Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Pemirsa, alhamdulillah Allah menakdirkan kita untuk sampai di bulan Ramadan ini. Ramadan yang penuh berkah. Nabi Muhammad SAW mengharapkan selalu di bulan Ramadan, bahkan sepanjang tahun. Maka ketika menjelang Ramadan, Nabi berdoa, meskipun hadis dhaif tapi maknanya sangat berarti. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Betapa Nabi berharap sampai di bulan Ramadan dan seakan-akan Nabi tersirat dalam doa itu rela dipanggil oleh Allah. Yang penting sudah bisa melewati di bulan Ramadan. Inilah Ramadan yang penuh dengan barokah. Apa itu barokah? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Umur kita sebentar, hanya 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati baina sittin wa sab'in wa qalla man jawaza dzalik. Sedikit orang yang melewati dari 70 tahun. Kira-kira apa yang bisa kita ukir? Kira-kira pahala apa yang bisa kita buat kepada Allah? Sedikit sekali. Tak cukuplah kebaikan kita untuk menebus namanya surga. Apalagi surga, menebus untuk syukur terhadap nikmat Allah berikan pada kita tidak cukup. Tetapi dengan barokah berlipat gandanya kebaikan itu, kita bisa lebih baik daripada nikmat yang kita terima. Oleh karena itu, pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan. Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap perbuatan anak Adam itu adalah untuk kepada anak Adam. Dan ukuran pahalanya terbatas. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, aku akan membalasnya karena puasa hanya untukku, kata Allah. Betapa puasa sangat spesial. Dan di bulan puasa ada hikmah yang paling besar dalam barokah adalah Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak mungkin kita bisa penuh melaksanakan ibadah selama 1000 bulan. Apalagi lebih dari 84 tahun. Itu adalah barokah dan Allah berikan kepada kita semua. Makanya orang yang beriman akan merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan. Dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi bagi orang yang tidak beriman, merasa sengsara. Kenapa? Tidak makan siang. Mungkin mereka yang biasa makan siang, tidak makan siang. Yang mungkin biasa mereka jajan, tidak jajan. Merasa sengsara. Tapi kalau panggilan iman, itu pasti merasa nyaman dengan berpuasa ini. Dan sekaligus inilah pendidikan dasar pada karakter kita sebagai manusia. Sebagai insan yang beriman, yang bertauhid kepada Allah. Bahwa Allah bisa melihat pada kita. Seminimal mungkin itu yang kita rasakan. Kalau bisa lebih tinggi, ka'annaka taroh, kita bisa melihat Allah. Ini pembentukan karakter sejati. Ibadah sholat kelihatan orang. Ibadah zakat memberikan kepada orang. Ibadah haji pergi ke negara orang. Tetapi ketika kita berpuasa, kita nggak melibatkan orang lain, hanya kepada Allah. Antara kami yang sedang berpuasa, orang lain tidak berpuasa, tak ada bedanya kecuali kita ngaku dan memberi tahu. Karena apa? Rahasia kita dengan Allah. Kalau karakter ini ada pada kita, maka kita tidak sembarang berbuat apa-apa karena dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bahkan karakter kita bisa muncul, kita itu tidak mengharap apa-apa kecuali dari Allah. In ajriya illa 'alallah. Yang muncul sekarang seringkali karena tidak kuat tauhidnya, maka kita berbuat hanya untuk orang lain. Sangat sesat dan sangat tidak tepat ketika orang mengatakan nggak ada masalah dengan agama kita, yang penting kita berbuat baik. Orang nggak nanya agama kita, hanya nanya kebaikan kita. Itu pikiran sesat. Kenapa? Karena menghilangkan esensi beragama dan berkarakter kita di hadapan Allah sebagai hambanya. Karena yang kita lakukan tanpa ada nilai tauhid dan nilai perintah dari Allah, tidak ada berarti apa-apa di hadapan Allah. Mungkin di hadapan orang, seperti kampanye memberikan sesuatu untuk dipilih. Mungkin bisa dipilih, tapi tidak ada nilai apa-apa di hadapan Allah. Kalau nggak dipilih malah stres. Tapi kalau karena Allah, kita nggak pernah ada stres. Kenapa? Allah tak pernah sare, katanya orang Jawa, tak pernah tidur. Bahkan Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah, dengan karakter kita yang kita latih di bulan Ramadan disebut dengan madrasatun insaniyatun, pendidikan kemanusiaan, kita bisa berbuat sesuai dengan karakter kita dan itu yang akan kita persembahkan. Maka disebutkan di dalam hadis mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya dengan kunci la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia akan masuk surga. Betapa
kunci ini sangat kuat. Tanpa tauhid orang nggak akan bisa masuk surga. Sebaik apapun yang dia lakukan, sebanyak apapun kebaikan, tidak akan masuk surga. Betapa pentingnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW membuktikan kalimat itu ketika datang pada akhir hayatnya Abu Thalib, pamannya disayang oleh Rasulullah dan membantu dakwah Rasulullah. Ketika naza di sebelahnya ada Abu Jahal, Nabi Muhammad mengatakan, "Qul ya ammi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatan wa haju biha indallah wal astaghfirunaka ma lam unha anhu." Wahai pamanku, katakan dua kalimat syahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Nanti kalau engkau wafat di akhir hayat ini akan menjadi saksiku untuk berhujjah di hadapan Allah dan akan mintakan ampun kepada Allah. Karena apa? Dengan kalimat syahadat. Meskipun akhirnya Abu Thalib dicegah oleh Abu Jahal tidak mengucapkan kalimat itu. Akhirnya apa? Tidak bisa diselamatkan dengan apa? Meminta ampun di hadapan Allah. Karena prerogatif hidayah itu adalah dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Kita nggak bisa beri hidayat. Ini yang saya sering tegur, kalau jadi ustadz ngapain jadi ustadz kayak Khalil? Wah, nggak bisa mendidik anaknya, nggak bisa mendidik istrinya, nggak bisa mendidik anaknya, nggak soleh kok anak ngapain dakwah keluar? Nggak nunggu istrinya baik, nggak nunggu anaknya baik, dakwah-dakwah saja. Ada istrinya yang jahat kok, ingkar, tetap dakwah seperti apa? Nabi Lut. Ya, ada yang anaknya tidak ikut bapaknya, Nabi Nuh, Kan'an, tetap dakwah. Yang baik itu meskipun suaminya adalah bukan orang yang beriman, seperti Asia, Fir'aun suaminya. Tapi kita berharap seperti keluarga Rasulullah SAW dan keluarga Nabi Ibrahim. Yang Nabi Ibrahim beriman, istrinya beriman, putranya Ismail beriman. Nabi Ishak juga beriman dan menjadi nabi. Kita berharap seperti itu. Tetapi dakwah itu tidak menunggu untuk menjadi baik semuanya. Tetapi diri sendiri itu adalah dasarnya dakwah. Mulainya ibda binafsik, mulai dari dirinya sendiri, baru kepada yang lain. Tapi kalau orang sekitar kita tidak menjadi syarat untuk dakwah kita. Itulah pendidikan di bulan Ramadan. Maka disebut dengan madrasatun insaniyatun. Kembali sebagai manusia. Maka ketika kita nanti selesai melaksanakan ibadah Ramadan, maka disebut dengan kembali kepada kefitrahan kita. Kenapa? Kembali kepada kemanusiaan kita. Kembali pada diri kita yang hakiki sebagai hamba Allah. Seringkali kita hamba tapi mengaku Tuhan. Tidak percaya terhadap Tuhan. Tidak ingat kepada Tuhan, hanya ingat pada akalnya sendiri dan lupa bahwa kita akan mati dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah sarana untuk kita melakukan muhasabah, latihan diri untuk lebih baik. Yang kedua, memperbanyak pahala, tentu pengampunan dari Allah. Karena sebanyak apapun kebaikan kita, kalau dosa kita banyak, mungkin kita meskipun masuk Islam, masuk adalah arti husnul khotimah, tetap wafatnya pun masuk neraka dulu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, yuk maksimalkan di bulan Ramadan. Siapkan bulan Ramadan dengan baik, terus tingkatkan, sehingga di akhir Ramadan 10 terakhir kita bisa itikaf dan mendapat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini akan lebih baik. Tanda puasa yang diterima manakala setelah Ramadan lebih baik daripada yang sebelum Ramadan. Kalau ternyata tidak ada kebaikan yang lebih daripada sebelum Ramadan, berdoalah kepada Allah bahwa Ramadan kita ini kurang memberikan efek baik, latihan kita kurang maksimal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.